kerja bakti menyusun neraka, kita miliki bahan bakarnya. Perihal waktu tunggu datangnya, O2 dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, selamat datang di podcast edukasi kita. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat krusial, tidak hanya bagi negara, tapi juga bagi pertanggungjawaban moral kita sebagai umat beragama. Saya Rizky, dan alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan diskusi yang luar biasa. Di sini ada Farel, lalu ada Faros, dan juga Fahmi. Tema kita hari ini adalah korupsi, ancaman bagi moral dan masa depan bangsa. Berbicara soal korupsi, sepertinya kondisi kita sedang sangat memprihatinkan ya. Bagaimana pembacaan datanya, Rel? Waalaikumsalam Ki. Benar banget Ki. Datanya cukup menjadi bahan renungan kita bersama. Berdasarkan laporan Corruption Perception Index atau IPK yang dirilis oleh Transparency International, skor IPK Indonesia pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar 34, alias turun 3 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 37. Penurunan ini membuat posisi kita merosot dan tertinggal dari beberapa negara berkembang lainnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan grafik di layar, kita bisa melihat garis tren pergerakan skor IPK Indonesia. Coba fokus ke sebelah kanan grafik. Garisnya menukik tajam dari titik 37 turun ke skor 34. Blok warna merah di belakangnya menandakan status warning atau sangat rentan. Penurunan di grafik ini menunjukkan secara visual bahwa efektivitas pencegahan korupsi dan tata kelola birokrasi kita sedang mengalami kemunduran yang sistemik. Nah, ya, kelihatan miris banget ya dari garis yang menukik kayak gitu ya. Apalagi di dunia kampus, kita selalu diajarkan tentang integritas ya. Jadi faktanya di korupsi ini tidak hanya terjadi di level atas. Jadi menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 1.695 kasus korupsi di sektor pendidikan dari tahun 2019 sampai 2023 dengan kerugian mencapai 916,87 miliar ya. Nah, institusi pendidikan yang seharusnya menjadi benteng justru malah yang jadi kebobolan gitu. Nah, itu poin yang sangat menarik ya, Mia. Mengapa hal tersebut bisa terus berulang? Apakah ini murni karena krisis moral pada individu atau memang kelemahan dasar dalam sistem birokrasi kita, Rel? Nah, gini nih Ki, gue jelasin. Keduanya saling berkaitan Ki. Korupsi tidak sekedar persoalan keserakan individu, tapi juga melainkan sistem yang struktural sendiri yang memungkinkan tindakan itu terjadi. Birokrasi kita memiliki hierarki yang panjang. Saat pengawasan internal lemah, penyelewengan dana seperti yang terjadi pada kasus bansos maupun tata niaga sumber daya alam akan dengan mudah dipandang sebagai celah yang menguntungkan. Nah, bisa kita lihat pada diagram celah birokrasi di layar, terdapat kotak-kotak yang menunjukkan alur birokrasi dari atas ke bawah. Ini kita lihat, perhatikan ikon gembok terbuka warna merah di tahap perencanaan dan tender. Ikon gembok terbuka itu mempresentasikan pengawasan internal yang sangat lemah. Akibatnya, alur tata kelola yang seharusnya lurus dan transparan justru dibelokkan untuk kepentingan pribadi sejak awal proyek direncanakan. Nah, saya sepakat banget ya kalau soal gitu nih. Ya kalau diizinkan sebagai sudut pandang arsitektur sistem informasi, jadi kelemahan birokrasi itu ibarat vulnerability atau celah keamanan pada sebuah sistem database. Jadi ketika firewall atau kontrol internalnya tidak dienkripsi dengan baik seperti ikon box yang merah tadi, maka pihak yang tidak bertanggung jawab bisa dengan mudah membypass prosedur dan memanipulasi data tanpa terdeteksi ya. Jadi secara struktural, selama sistem ini tidak diperbaiki ya, jadi integritas sebuah sistem akan selalu terancam gitu. Nah, analogi yang sangat cerdas ya, Fahmi ya. Sebuah celah sistem yang akhirnya merusak kepercayaan masyarakat secara luas. Lalu, bagaimana pandangan agama melihat fenomena rusak sistemnya seperti ini? Faros, apakah hukum Islam memiliki ketetapan khusus mengenai kejahatan struktural seperti korupsi ini? Pastinya ada dong. Nah, kalau dalam korupsi ini ya, kita kan pakai dalam fikih jenayah nih.
dalam fikih jinayah atau hukum pidana Islam, korupsi ini dipandang sebagai pengkhianatan langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Soalnya bukan hanya terhadap Allah Subhanahu wa taala tapi juga terhadap sesama manusia. Nah, kejahatan ini kan masuk ke dalam beberapa klasifikasi seperti hulul atau penggelapan harta milik publik dan riswah atau suap menyuap. Nah, kalau dari perspektif syariat, jabatan atau wewenang itu adalah amanah. Jadi bukan sebagai fasilitas untuk memperkaya diri sendiri. Nah, kalau korupsi ini dikategorikan sebagai jarimah takzir, di mana pemimpin berhak menjatuhkan sanksi yang tegas demi menjaga kemaslahatan dan keadilan sosial. Nah, sangat komprehensif ya. Apakah ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit melarang praktik-praktik seperti riswah atau makan harta publik ini, Ros? Tentu, pastinya ada dong. Nah, kalau kita kaji bersama nih, jadi kita bersumber dari Surat Al-Baqarah ayat 188 yang ada di layar nih. Mari kita simak nih. Ini adalah Surat Al-Baqarah ayat 188, yang di ayat tersebut secara gamblang memperingatkan, janganlah engkau makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Kemudian ayat tersebut juga berisi larangan keras menyuap para hakim atau para penguasa dengan niat untuk merampas hak orang lain dengan cara yang zalim. Nah, itu udah larangan yang sangat tegas ya. Berarti segala bentuk harta yang dihasilkan dari cara yang batil itu mutlak diharamkan ya? Betul sekali. Jadi harta korupsi itu masuknya itu udah asud atau harta haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu maka neraka lebih pantas baginya. Korupsi itu bukan cuma merusak sistem tata kelola negara di dunia ya, tetapi juga membatalkan doa-doa kita dan mencabut keberkahan hidup kita di akhirat nanti. Nah, itu udah sebuah peringatan yang berat ya bagi kita semua ya. Nah, Fahmi, sebagai mahasiswa yang kelak akan memegang tongkat estafet kepemimpinan, langkah konkret apakah yang bisa kita ambil? Bagaimana cara kita membangun farewell moral ini dari lingkungan kampus? Oke, jadi kita sebagai mahasiswa, jadi pencegahannya harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Ya, kita butuh aksi yang nyata melalui pendidikan anti korupsi yang intinya adalah membiasakan tindakan jujur dari hal-hal yang sering dianggap sepele di kehidupan akademik kita gitu. Nah, teman-teman, kita bisa melihat infografis yang di layar tentang 3 pilar integritas. Jadi pada poin pertama dengan poin ikon perisai, kita bisa melihat melambangkan integritas akademik. Jadi kita wajib menolak plagiarisme, budaya mencontek, dan titipan absen. Lanjut ke poin kedua yang bergambar dokumen. Ini sangat penting ya teman-teman. Jadi kejujuran di dalam administrasi berarti kita tidak memanipulasi data nilai atau syarat apapun demi mendapatkan pencairan dana beasiswa gitu. Dan terakhir, kita harus berani bersuara dan mengawasi transparansi di kampus sebagai bentuk penerapan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sangat luar biasa ya. Begitu edukatif, sistematif, dan sangat aplikatif. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini, korupsi bukan sekedar kejahatan kelemahan individu, melainkan masalah sistematik yang harus kita segera perbaiki bersama. Dan dari kacamata agama, ini adalah dosa besar yang mencederai amanah dan menghancurkan keberkahan. Nah, benar banget tuh Ki. Membangun tata kelola yang bersih itu membutuhkan transparansi, sistem pengawasan, dan integritas dari semua pihak. Nah, maka dari hal di atas, marilah kita bentengi diri dengan iman dan ketakwaan. Jangan sampai setitik pun harta yang batil menjadi bagian dari kehidupan kita yang mungkin akan berpengaruh kelak. Nah, mungkin sebagai penutup ya, mari kita mulai dari bangku kuliah. Jadikan agen perubahan, jaga integritas kecil apapun, dan pastikan sistem moral kita bebas dari interferensi niat buruk. Terima kasih kepada Farel, Faros, dan Fahmi atas diskusinya yang sangat mencerahkan. Semoga podcast kita hari ini membawa manfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.